Mari berdoa. Mari kita bersama-sama membaca Fatihah 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muhammad Akbar. Hadir. Nabila. Hadir. Nurlaila Zahra. Hadir. Hari ini kita akan belajar pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Adapun yang kita pelajari hari ini adalah tentang bagian B, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan Ibu sampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati Quran surah An-Nisa ayat 136, Ibu berharap kalian dapat menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Sekarang kalian lihat materi pada hari ini. Di sini ada yang bagian pertama, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada ayat Al-Quran, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 136 dan artinya. Ibu minta kepada beberapa dari kalian untuk membaca ayatnya dan juga membaca arti dari ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabli wa man yakfur billahi wal malaikatihi faqad dahalla wa halama baiknya rasulnya dan hari kemudian maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Nah, dari Quran surah An-Nisa tadi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong sesat. Untuk poin yang kedua, nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, Ibu minta kepada beberapa anak untuk membacakannya lagi. Kitab suci tersebut adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sungguhnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah. Ibu mau bertanya, kalian yang menjawab.
Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Dengan meyakini bahwa kitab tersebut diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya dan kitab menjadikan kitab-kitab tersebut sebagai pedoman hidup untuk menuntut dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku. Ada berapa kitab suci Allah? Ada 4. Sebutkan. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya. Sekarang kita masuk ke diskusi. Diskusi di sini Ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk diskusi, kalian amati teks bacaan Quran Surah An-Nisa 136 dan materi ajar tentang nama-nama kitab Allah beserta Rasul yang menerimanya. Nah, yang kalian diskusikan adalah bagian ketiga dan keempat, yaitu bagian ketiga diskusikan apa makna yang terkandung dalam Quran Surah An-Nisa. Dan yang keempat diskusikan apa makna yang terkandung pada materi ajar tentang nama-nama kitab Allah beserta Rasul yang menerimanya. Tulis nama kelompok. Kelompok 1 tulis nama-namanya. Sini. Ya, kelompok 1 tulis. Lalu kalian amati di sini. Nah, ini tentang Quran Surah An-Nisa. Di sini tentang materi ajar nama-nama kitab Allah. Lalu kalian untuk bagian ketiga kalian tulis, bagian keempat kalian tulis di lembar kerja. Silakan nama kelompok ini. Sudah? Ya, kalian amati Quran Surah An-Nisa dan juga materi ajarnya. Lalu kalian jawab untuk bagian 3 dan 4. Silakan. Ibu harap kalian bisa saling bekerja sama dalam berdiskusi ini. Untuk kelompok 1, silakan. Ya, bacakan hasil dari diskusinya bagian ketiga. Iya, itu adalah hasil dari diskusi kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 untuk menanyakan kepada kelompok 1. Silakan. Kelompok 2 untuk bertanya. Apa arti ingkar kepada Allah? Ya. Ingkar kepada Allah adalah kepada Allah, ya, artinya tidak percaya kepada Allah SAW. tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah arti dari ingkar. Silakan untuk kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Yang bagian 4. Ya. Allah Ta'ala menurunkan 4 kitab suci kepada Rasul pilihannya, yang mana kitab tersebut dijadikan pedoman menunjuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Ya, itu adalah hasil dari diskusi kelompok 2. Silahkan kelompok 1 kalau mau bertanya. Apa? Apa tujuan diturunkan kitab-kitab suci? Apa tujuan diturunkannya kitab-kitab suci? Silahkan kelompok 2 untuk menjawab. Untuk dijadikan
merupakan pedoman hidup agar hidup kita lebih baik dan kita bisa hidup bahagia. Diskusi hari ini, apa makna yang terkandung dalam Quran surah An-Nisa ayat 136, yaitu kita harus beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab dan hari akhir. Kita juga jangan ingkar kepada Allah. Makna yang terkandung pada materi ajar nama-nama kitab Allah beserta rasul menerimanya, yaitu ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada rasulnya yang bertujuan untuk dijadikan pedoman hidup agar kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di sini Ibu minta kalian untuk ayo berlatih menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu. Sekarang Ibu bagikan dulu lembar kerjanya. Ahyar, Ahmad Ridho, ya. Dinda, Aminah, Nabila. Yang 1, 2, dan 3 adalah pilihan ganda. Untuk 3 dan 4 kalian menjawab karena itu berbentuk esai. Ini lembar kerjanya sih. Sekarang kita membuat kesimpulan dari pelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang kitab-kitab Allah. Arti dari beriman kepada kitab Allah adalah kita percaya dan yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul untuk dijadikan pedoman hidup. Untuk kelompok 1, Ibu beri nilai 85. Untuk kelompok 2, 85. Nah, untuk ayo berlatih, nilai tertinggi diperoleh oleh Dinda. Nilai 90. Apakah kalian sudah memahami pelajaran hari ini? Paham. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Nah, sekarang kalau sudah paham, Ibu mau membagi PR. Ibu bagi. Ada 5 soal kalian baca di situ, terus kalian jawab dengan memberi tanda contreng di kolom S, TS atau TT. S setuju, TS tidak setuju, TT tidak tahu. Tapi di situ kalian sertakan dengan alasannya apa? Paham cara mengerjakannya? Paham. Alhamdulillah kalau kalian paham. Ini bagian C, kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Itu yang akan kita pelajari pada minggu yang akan datang. Kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.